Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, inilah 9 manfaat jika kita melaksanakan sholat duha. Salah satunya dapat membuka pintu rezeki bagi kita. Sholat duha hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan, sebab Rasulullah senantiasa mengerjakannya dan berpesan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan sholat duha, sekaligus menjadikannya sebagai wasiat yang diberikan Rasulullah kepada satu orang juga berlaku untuk seluruh umat, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kekhususan hukumnya bagi orang tersebut. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah matahari terbit sampai menjelang waktu zuhur, dengan jumlah rakaat paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Jika dilihat dari siklus perputaran matahari di Indonesia, waktu untuk menunaikan sholat duha adalah sekitar pukul 7 pagi hingga 11 siang. Tidak ada batasan yang pasti mengenai jumlahnya, namun terkadang Rasulullah mengerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, bahkan lebih. Setiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Menunaikan sholat duha selain sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, juga sebagai perwujudan syukur dan takwa kepada Allah. Karena Allah Maha Hikmah, apapun amal ibadah yang disyariatkan akan mengandung banyak keutamaan dan hikmah. Salah satu manfaat sholat duha ialah menjadi pembuka pintu rezeki bagi siapa saja yang mengerjakannya. Namun, manfaat yang bisa diperoleh dari sholat duha tidak hanya sebatas tentang rezeki, melainkan masih ada banyak lagi mencakup kebaikan di dunia hingga akhirat. Manfaat dan keistimewaan jika kita melaksanakan sholat duha, yaitu yang pertama, membuka pintu rezeki bagi kita. Seorang muslim yang rajin mengamalkan sholat sunnah duha akan dilimpahkan oleh Allah rezeki serta keberkahannya. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan pengikutnya untuk sholat duha sebelum melakukan aktivitas, sebab sholat duha layaknya pintu awal kesuksesan seseorang dalam mulai aktivitasnya. Selain rezeki dalam bentuk materi, manfaat lain yang didapat yakni hati yang tenang, jauh dari ketamakan, serta menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Kemudian manfaat yang kedua, mendapat ganjaran di sore hari. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata seperti dalam bunyi hadis berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat dari awal hari, maka akan mencukupi kebutuhanmu atau ganjaran pada sore harinya." Kemudian manfaat yang ketiga, kita akan dijauhkan dari bisikan setan untuk berbuat dosa. Orang yang senantiasa menjaga amalan sholat duha, maka Allah akan menjauhkannya dari gangguan dan godaan setan. Oleh karena itu, segala amal perbuatannya akan jauh dari maksiat serta hal-hal buruk dari pagi sampai siang. Kemudian manfaat yang keempat, sholat duha menggantikan sedekah 360 persendian. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya, setiap muslim wajib bersedekah dengan 360 sendi yang ada di badannya. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk menunaikan sholat dan bersedekah. Hal ini menjadi ladang pahala bagi orang yang mengerjakan sholat duha, karena pahalanya setara dengan mengeluarkan sedekah dari 360 persendian di badan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih ataupun ucapan Subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid atau ucapan Alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, yaitu ucapan La ilaha illallah, adalah sedekah.
Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha diberi pahala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian manfaat yang kelima, pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Seorang muslim yang menunaikan sholat sunnah duha akan mendapat pahala seperti orang-orang yang menunaikan haji dan umroh. Pahala ini diberikan kepada muslim yang rajin menunaikan sholat duha dan terlebih dulu mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid serta memperbanyak zikir. Manfaat yang keenam adalah dibangunkan rumah di surga. Manfaat sholat duha yang selanjutnya yaitu dibangunkan rumah di surga. Sebagaimana bunyi hadisnya, barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Kemudian manfaat yang ketujuh, mendapat ampunan dosa. Sholat duha adalah ibadah yang ditunaikan oleh orang-orang yang ingin bertobat dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat ampunan dosa. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Manfaat yang kedelapan, menyembuhkan penyakit. Sholat duha yang dilaksanakan ketika matahari mulai beranjak naik, mulai waktu yang baik untuk memanaskan tubuh sebelum beraktivitas. Hal ini membuat sholat duha dapat mendatangkan beragam manfaat bagi kesehatan, termasuk menyembuhkan segala macam penyakit, mulai dari stres, stroke, asam urat, hingga sakit asam lambung. Adapun manfaat yang kesembilan, kita akan memperoleh ghanimah atau keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghanimah adalah bentuk keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang mengerjakan sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya atau tempat berangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Tata cara mengerjakan sholat duha 2 rakaat. 1. Mengucapkan niat sholat duha 2 rakaat. 2. Niat dalam hati bersamaan takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat dalam Al-Quran. 6. Ruku. 7. Iktidal atau berdiri untuk melakukan sujud. 8. Sujud. Yang ke-9 duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-10 sujud kedua. 11. Berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kedua. 12. Membaca surat Al-Fatihah. 13. Membaca surat dalam Al-Quran. 14. Ruku. 15. Iktidal. 16. Sujud. 17. Duduk di antara 2 sujud. 18. Sujud yang kedua. 19. Tahiyat. Kemudian yang ke-20 adalah salam. Demikian pembahasan tentang sholat duha. Semoga bermanfaat. Amin.